Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarti Rukmana Eko Saputri dengan NPM 2003050011. Perkenalkan, nama saya Ugil Sari dengan NPM 2003050024. Perkenalkan, nama saya Lina Kusuma Astuti dengan NPM 2003050037. Perkenalkan, nama saya Farah Jauza Amelia dengan NPM 2003050048. Pengertian keterampilan berbahasa. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian keterampilan berbahasa, sebaiknya kita mengetahui dulu tuh apa arti bahasa. Bahasa sendiri yaitu sebuah ucapan yang bertujuan untuk menyampaikan buah pikiran dan perasaan ke bentuk lisan ataupun tulisan. Bahasa juga disebut dengan alat komunikasi dalam bersosialisasi sehari-hari, karena kalau kita bersosialisasi pasti menggunakan bahasa. Pengetahuan berbahasa perlu digunakan juga nih untuk keberhasilan siswa di kehidupan bermasyarakat dalam proses menuju dewasa. Dalam proses tersebut, guru menjadi tokoh utama bagi peserta didik supaya mengenali lingkungan sosial secara edukatif. Keterampilan berbahasa sendiri adalah kemampuan atau kecakatan menggunakan bahasa yang dapat meliputi mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah aspek reseptif. Aspek reseptif ini bersifat penyerapan dan juga penerimaan. Aspek reseptif dapat dilihat dalam kegiatan menyimak dan membaca. Yang kedua adalah aspek produktif, di mana aspek produktif ini bersifat pengeluaran dan pemproduksian bahasa. Dapat dilihat dalam kegiatan berbicara dan juga menulis. Di dalam keterampilan bahasa ada 4 aspek, yaitu aspek berbicara, aspek menulis, aspek membaca, dan aspek menyimak. Aspek membaca adalah suatu kegiatan penyerapan informasi dari sebuah karya tulis. Kemudian aspek menyimak yaitu sebuah aspek atau sebuah kegiatan yang didengarkan melalui suatu ilustrasi lisan. Aspek keterampilan berbahasa yang berikutnya yaitu berbicara. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Dalam keterampilan berbicara, dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Berbicara interaktif adalah kegiatan berbicara yang dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon. Biasanya bersifat 2 arah atau bahkan multi arah. Kegiatan berbicara dalam situasi ini memungkinkan adanya pergantian peran antara berbicara dan mendengarkan. Kemudian ada berbicara semi-interaktif. Dalam situasi ini, pendengar tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicaraan, tetapi pembicara dapat melihat reaksi pendengar. Contoh dari berbicara semi-interaktif yaitu pada pidato, kampanye, dan khutbah. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara non-interaktif. Dikatakan non-interaktif apabila pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka, misalnya berpidato melalui radio ataupun televisi. Aspek berbahasa yang selanjutnya yaitu menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif produktif. Keterampilan menulis diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu menulis permulaan dan menulis lanjutan. Menulis permulaan biasanya identik dengan melukis gambar. Pada fase ini, penulis tidak menuangkan ide melainkan hanya sekedar melukis atau menyalin gambar. Menulis lanjutan yaitu kegiatan menulis yang sesungguhnya merupakan aktivitas curah ide, curah gagasan yang dinyatakan secara tertulis melalui bahasa tulis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan keterampilan berbahasa untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Ada orang yang memiliki keterampilan berbahasa yang optimal, sehingga dalam berkomunikasi keduanya dapat memahami dan mencapai tujuan apa yang akan mereka komunikasikan. Ada pula orang yang memiliki keterampilan berbahasa yang rendah, sehingga untuk mencapai tujuan komunikasi yang diharapkan menjadi lambat, atau bahkan sering terjadi salah pengertian yang berakibat suasana komunikasi menjadi semakin buruk.
Dalam proses komunikasi, terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis yang berkaitan satu sama lain. Yang pertama, yaitu ada hubungan antara menyimak dengan berbicara. Menyimak dengan berbicara merupakan komunikasi dua arah secara langsung. Dalam berkomunikasi secara tatap muka, penyimak serta pembicara dapat bertukar peran. Misalkan si A sedang berbicara, si B dapat menyimak. Begitu juga sebaliknya, ketika si B sedang berbicara, si A dapat menyimak. Kegiatan bertukar peran tersebut dapat terjadi saat tanya jawab. Dua, yaitu hubungan antara menyimak dengan membaca. Menyimak dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Nah, apa itu reseptif? Reseptif merupakan kemampuan penerima isyarat bahasa. Nah, menyimak berkaitan dengan penggunaan ragam lisan, sedangkan membaca merupakan kegiatan ragam tulis. Yang ketiga yaitu hubungan antara membaca dan menulis. Nah, membaca dan menulis itu merupakan kegiatan penggunaan bahasa ragam tulis. Kegiatan membaca dan menulis adalah kegiatan yang menjadikan pembaca sebagai penulis, begitu juga sebaliknya, penulis sebagai pembaca. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara menulis dan berbicara, karena keduanya memiliki kemampuan dalam mengungkapkan perasaan dan memberikan gambaran serta gagasan. Berbicara merupakan kegiatan secara langsung dan merupakan kegiatan penggunaan bahasa ragam lisan. Sedangkan menulis merupakan kegiatan secara tidak langsung dan merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis.